ketika seseorang duduk di majelis ilmu dan dia tidak merasa butuh dengan ilmu, akan nampak sifat sombong. Itu alami. Akan nampak sifat kesombongan dia. Sedangkan orang yang dia merasa butuh, akan nampak sifat-sifat yang mulia pada dia, sebagaimana nampak sifat-sifat tersebut kepada seorang sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي فلسطين آمين. Segala puja dan puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya lah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang berjalan di atas petunjuknya dan berada di bawah naungan sunnahnya sampai hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki seluruh urusan kita, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita walaupun sekejap mata. Semoga Allah memberikan hidayah petunjuknya kepada kita dan memudahkan petunjuk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang lemah, yang terzalimi di seluruh tempat dan secara khusus di bumi Palestina. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan kalimat syukur ini harus benar-benar kita resapi, harus betul-betul kita renungi, bukan sekedar kata pembuka secara formalitas, bukan. Kita tidak ingin bahwa syukur yang kita ucapkan itu merupakan syukur yang hambar daripada makna, akan tetapi kita betul-betul mensyukuri nikmat dan kita menyadari bahwa nikmat Allah yang hari ini kita rasakan begitu sangat banyak sekali. Dari mulai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat hidayah, nikmat dimudahkan oleh Allah untuk taat, untuk beribadah, dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, karena ilmu merupakan nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar. Dengannya seseorang bisa mengenal Allah, dengannya pula seseorang bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Di antara nikmat yang besar hari ini adalah nikmat dimudahkannya kita untuk mencari ilmu. Dimudahkannya kita oleh Allah untuk mencari ilmu. Hari ini kajian banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin tidak seperti dulu ketika kita ingin mengkaji kajian tafsir atau kajian akidah atau kajian fikih. Ya, ada beberapa orang di antaranya dia harus hadir ke kajian menempuh berpuluh-puluh kilometer, bahkan harus keluar kota. Ada, mungkin sampai hari ini pun juga ada yang di pelosok dia harus ke luar kota, bahkan harus beli tiket pesawat. Ada. Tetapi kita hari ini Masya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Maka jika nikmat yang banyak ini tidak kita syukuri, maka efeknya adalah kita tidak akan merasakan manisnya di dalam menuntut ilmu. Karena seharusnya bertambahnya nikmat itu harus dibarengi pula dengan naiknya grafik syukur, seharusnya. Tetapi faktanya tidak begitu. Faktanya tidak begitu, hadirin. Ya, pernah nggak dulu, ada nggak di antara kita yang dulu kalau makan itu dapat daging ayam seneng banget, nikmat banget? Ada nggak? Dulu ada nggak? Ada nggak yang pernah ngalamin satu kerat itu, ya, satu potong dibagi-bagi sama saudaranya, kakak adiknya? Pernah nggak? Nikmat ya. Kenapa? Kalau sekarang 2 potong tuh, ya, sekarang kita makan nggak cukup 1 potong, 2 potong, 3 potong. Tapi kira-kira nikmatan mana? Nikmatkan sekarang atau nikmat dulu? Nikmat dulu, Pak. Kenapa? Karena ketika nikmat itu sedikit namun disyukuri, itu akan mendatangkan kenikmatan, manis. Ya. Sedangkan nikmat meskipun banyak tetapi hilang rasa syukur, maka Allah akan cabut rasa manisnya nikmat tersebut. Demikian juga ilmu. Ketika ilmu semakin banyak dan kita ketika menghadiri kajian itu tidak mendatangkan rasa syukur kita terhadap ilmu, maka bisa jadi kita hadir hanya raga saja. Kita tidak mendapatkan kenikmatan ilmu di sana. Maka kita ingin, kita belajar, kita menuntut ilmu, itu betul-betul merasakan manisnya ilmu. Karena bagaimanapun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak setiap muslim dia mukmin. Tidak setiap mukmin dia alim. Tidak setiap alim dia amil. Betul tidak? Tidak setiap orang muslim dia beriman. Tidak setiap orang yang beriman dia berilmu. Tidak setiap orang berilmu dia beramal. Maka orang yang akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang sampai kepada puncak dari ilmu itu sendiri, yaitu melahirkan amal. Melahirkan amal. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dalam surah Abasa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami surah tersebut dan betul-betul kita bisa mengambil pelajaran serta kita bisa istifadah dan mengamalkan apa yang menjadi buah, ya, faidah daripada surah tersebut. Mari kita buka surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره baik. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan abasa wa tawalla. Surah Abasa dinamai dengan surah Abasa karena kata tersebut kata yang ditemukan pada awal surah tersebut, dan sebab turunnya ayat-ayat dari surah Abasa ini ketika ada seorang laki-laki di antara orang-orang yang beriman datang menemui Nabi SAW. Bahkan Allah mengatakan bahwasanya laki-laki itu adalah laki-laki buta. Ini menunjukkan bahwasanya menyebutkan kekurangan seseorang pada tujuan tertentu untuk maslahat tertentu itu bukan ghibah. Karena buta ini kan salah satu kekurangan, cacat mungkin.
Tapi Allah di sini menyebutkan dengan kata-kata a'ma dan bukan dengan nama langsung. Padahal kalau Allah ingin, Allah bisa sebutkan namanya langsung. Siapa beliau? Abdullah ibn Ummi Maktum. Pasalnya beliau datang kepada Nabi SAW. Pada saat itu Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang besar dari kalangan Quraisy. Siapa mereka? Ya, ada yang mengatakan dia adalah Abu Jahal. Ya, ada yang mengatakan dia adalah Utbah bin Rabi'ah. Ada yang mengatakan dia adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya. Ada yang mengatakan adalah Umayyah bin Khalaf sebagai tuannya Bilal bin Rabah, ya. Ada yang mengatakan saudaranya Umayyah yaitu Ubay bin Khalaf. Tapi sepertinya dia adalah Ubay bin Khalaf. Karena Ubay bin Khalaf ini adalah salah satu saudagar besar di Makkah. Kaya raya dia. Maka ketika Nabi SAW sedang berhadapan dengan orang kaya, tiba-tiba datang seorang laki-laki buta. Allah sebutkan di sini, anja'ahul a'ma. Ketika datang padanya seorang yang buta. Sekali lagi Allah menyebutnya sebagai seorang yang buta. Allah tidak menyebut namanya karena ada maslahat di sana nanti. Kenapa disebutkan seorang yang buta? Dan Nabi dikatakan abas wa tawalla. Abasa itu bermuka masam, wa tawalla itu berpaling. Jadi wajahnya mengkerut, dahinya, dan badannya berpaling. Apaan sih ini gitu? Ya. Padahal Abdullah ibn Ummi Maktum itu datang kepada Nabi SAW dalam keadaan ingin belajar. Dan Allah katakan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau bahwasanya dia ingin mensucikan diri. Dia ingin bertanya tentang akhlak yang mulia. Dia ingin menjadi seorang mukmin yang lebih baik lagi. Au yatadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia belajar sesuatu yang bermanfaat untuk dia, faya'mala bitilka dzikra, kemudian dia mengamalkan peringatan tersebut. Ya, tidak diragukan Nabi SAW pada saat itu bukan berarti tidak mengetahui maslahatnya. Justru Nabi mungkin menimbang maslahat yang itu menurut beliau adalah maslahat. Apa itu? Bayangkan ketika misalkan orang-orang Quraisy, para pembesarnya itu masuk Islam, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Maka bisa jadi kabilahnya masuk Islam. Maslahat bukan maslahat. Tetapi ketika Nabi SAW misal berdakwah kepada orang Quraisy, para pembesar Quraisy, dan mereka tidak beriman, apakah Nabi rugi? Rugi enggak Nabi? Enggak. Dosa enggak Nabi? Enggak juga. Karena tugas Nabi hanya menyampaikan. Ya, kalau mereka masuk Islam, insya Allah akan mendapatkan keuntungan bagi kaum muslimin. Tapi kalau mereka tidak masuk Islam, maka itu juga tidak akan merugikan Nabi. Karena Nabi tidak berdosa manakala seseorang yang telah disampaikan dakwah kemudian tidak menjawab seruan Nabi. Tetapi orang yang datang jelas-jelas untuk belajar, ingin mensucikan diri, kemudian ditolak, ya maka ini adalah telah menolak kebaikan.
telah menghalangi sebab-sebab kebaikan. Amma man istaghna, amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup, tidak butuh, fa anta lahu tasadda. Namun kenapa kamu kok justru antusias, semangat? Ya, orang yang tidak butuh itu biasanya dia akan bersikap dengan sikap yang sombong. Ya, dalam ayat lain juga disebutkan ketika seorang itu merasa cukup, tidak butuh terhadap ilmu, itu akan terlihat sifat sombongnya. Ya, ketika seseorang duduk di majelis ilmu dan dia tidak merasa butuh dengan ilmu, akan nampak sifat sombong. Itu alami, akan nampak sifat kesombongan dia. Sedangkan orang yang dia merasa butuh, akan nampak sifat-sifat yang mulia pada dia, sebagaimana nampak sifat-sifat tersebut kepada seorang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Makanya Allah mengatakan, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Allah menyebutkan 3 kebaikan yang ada pada diri Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang pertama, dia datang untuk belajar, bukan untuk mendapatkan validasi, ya. Kadang ada sebagian orang dia mengundang, tapi dia nggak semangat dengan ilmu, ya. Dia ingin mencari kesempatan saja, atau mungkin hari ini ingin menambah followers. Saya nggak mengatakan ABC, enggak. Cuman bisa jadi ada orang seperti itu, hanya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dia mengundang ini, mengundang itu, tetapi dia sendiri bukan termasuk orang yang paling semangat di dalam menuntut ilmunya, mencari ilmunya. Ya, contoh misal, mohon maaf, panitia kajian misal, panitia kajian, ya, pasti saya yakin sangat bahagia kalau bisa mendatangkan ustadz terkenal dan jamaah yang datang membeludak. Betul tidak? Betul tidak? Padahal yang lebih butuh kepada ilmu siapa? Dia, dibandingkan orang lain dulu. Maka terkadang-kadang kita dapatkan dia sibuk mengatur jamaah untuk ke depan, sedangkan dia tidak tahu entah di mana, entah mendengar kajian atau tidak, sibuk tidak mendapatkan faedah. Ini tidak benar. Hanya baiknya itu yang jadi panitia itu ustad-ustad, ya. Ustad-ustad yang jadi panitianya, gitu. Baik, itu salah satunya. Artinya setiap orang harus memiliki semangat seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang, duduk, itu betul-betul untuk mensucikan diri. Yang kedua, wa amma man ja'aka yas'a. Nah, ini menunjukkan semangat beliau lagi. Satu, niatnya benar, menuntut ilmu, mencari hidayah. Yang kedua, yas'a, bersemangat. Yas'a itu bukan ala kadarnya, tapi betul-betul dia mencari hidayah itu. Dia menyambut hidayah tersebut. Ya, dan ini poin yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Hadirin, kalau kita semuanya duduk di majelis ilmu di sini, sama nggak waktu kita? Sama nggak waktu kita? Sama, ya, sama kan?
Dimulainya sama, selesai juga sama juga. Tapi yang membedakan apa? Semangat. Kalau sudah semangat berbeda, maka keberkahannya juga akan berbeda. Padahal duduknya sama, ya waktunya sama, tetapi semangatnya berbeda. Saya teringat dengan hadis yang ketika Rasulullah menyebutkan ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa yang berdiri pada saat itu? Seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Muhsin atau Mihsan. Itu mungkin gak kepikir oleh sahabat yang lain, tapi saking semangatnya beliau, mumpung belum ada yang minta, maka beliau langsung berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah sama Allah agar aku dijadikan termasuk salah satunya. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Berarti bisa jadi Rasulullah pada saat itu mendoakan, dan dengan sangat cepat doanya diijabah oleh Allah, dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ukasyah termasuk bagian darinya, karena itu perkara yang gaib. Paham tidak? Perkara yang gaib hal itu. Tidak mungkin Rasulullah mengabarkan sesuatu yang gaib kecuali melalui perantara wahyu. Namun tahukah ketika ada seorang laki-laki lagi yang berdiri dan mengatakan hal yang sama, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Apa kata Rasulullah? Kamu udah keduluan sama si Ukasyah. Dapat gak tuh orang itu? Gak dapat. Apa faedah kata para ulama? Lihat, seorang yang semangat, selalu terdepan, selalu ingin mendapatkan kebaikan yang paling pertama, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar yang tidak didapatkan oleh orang-orang setelahnya. Ya, maka bersemangat dalam kebaikan. Ada program menghafal Al-Quran. Yuk yang pertama kali mendaftar. Walaupun ternyata setelah daftar, ya setelah belajar, ternyata susah menghafal itu. Satu ayat gak hafal-hafal. Angkatan 10 ada yang daftar, dia satu hari dapat satu halaman. Tapi bisa jadi kebaikannya lebih besar daripada orang yang pertama kali mendaftar angkatan pertama, ikhwah. Itu tidak. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran banyak as-sabiqunal awwalun. Kenapa Allah mengatakan al-awwalun? Apa al-awwalun itu? Orang-orang yang pertama, yang dahulu, pendahulu. Minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mendapatkan keridhaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang setelahnya. Mesti ilmunya lebih banyak. Ilmunya lebih banyak. Hafalannya lebih banyak. Ya. Bisa jadi hafalan hari ini lebih banyak dari hafalan para sahabat Al-Qur'annya. Toh hari ini ada anak kecil 2 tahun sudah selesai hafalan Quran. Dulu Umar ibn Khattab dan anaknya itu menghafal surah Al-Baqarah 8 sampai 10 tahun. Tapi kalau kita tanya muliaan siapa? Enggak mungkin kita akan memuliaan anak zaman sekarang, enggak mungkin. Insyaallah. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ilmu itu sejatinya adalah yang membuat kita takut, hadirin. Membuat kita takut. Kalau kita belajar tafsir, setelah belajar, kemudian ada satu ayat yang membuat kita takut, membuat kita selalu was-was. Was-was di sini adalah mengkhawatirkan tentang keselamatan di akhirat. Maka ketahuilah itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah sejatinya ilmu. Karena ilmu apa yang membuat seorang takut? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Manakala seorang sudah muncul rasa takutnya kepada Allah, maka dialah sejatinya orang yang berilmu. Orang yang berilmu bukan hanya orang yang hafalannya bagus, hafalannya banyak, ya ilmu fikihnya bagus, ilmu akidahnya, dia matan-matan ilmu dia hafal, enggak. Tapi semua akan kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman semuanya rata, takutlah kepada Allah.
bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah dengan api neraka. Fa anta anhu talaha. Sedangkan orang yang tadi Abdullah ibn Ummi Maktum, orang yang memiliki tanda-tanda kebaikan, ada 3 tanda kebaikan yang tadi disebutkan, fa anta anhu talaha. Namun kenapa engkau malah berpaling darinya? Ya. Namun kenapa engkau berpaling darinya? Taib. Maka ini memunculkan sebuah kaidah. Kaidah yang masyhur. Apa kaidah tersebut? La yutrak amrun ma'lumun li amrin mauhum. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah pasti karena sesuatu yang masih apa tuh mauhum. Mauhum itu ya masih belum jelas. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah pasti. Maksudnya apa? Tidak boleh meninggalkan Abdullah ibn Ummi Maktum yang sudah jelas-jelas dia menginginkan hidayah, ditinggalkan demi mengejar sesuatu yang belum pasti. Apa itu? Islamnya para pembesar kafir Quraisy. Itu loh. Wala maslahatan mutahaqqaqatan limaslihatin mutawahhimatin. Jangan pula kita meninggalkan maslahat yang sudah jelas. Ini kaidah. Ini bisa diterapkan dalam segala hal. Ya, ketika ada sudah maslahat yang jelas di depan mata, nah, namun ditinggalkan karena sesuatu yang menjadi harapan, masih menjadi harapan, tapi belum pasti. Ya, andaikan ini terlaksana, besar maslahatnya. Tapi tetap yang pasti itu tidak boleh ditinggalkan karena sesuatu yang belum jelas. Ya. Dan dulu, ya. Allah berfirman, "Kalla innaha tadhkirah." Kalla di sini bisa bermakna 2. Kalla di sini bisa bermakna tidak. Ya. Sekali-kali tidak. Atau jangan. Ini kalla. Adalah sebagai tanda seru. Innaha tadhkirah. Ini adalah peringatan bagimu, wahai Muhammad, janganlah engkau melakukan hal seperti tadi yang kita jelaskan, ya, berpaling dari sosok yang betul-betul menginginkan hidayah kepada orang-orang yang belum tentu mendapatkan hidayah. Dan ada sebagian orang mengatakan, orang-orang yang berlebihan bulu mencintai Nabi sampai-sampai mengatakan surah Abasa itu ya jangan dibaca karena di sana berisi teguran Allah kepada Nabi yang mulia. Enggak ya. Kita Al-Quran semuanya berpahala untuk dibaca, termasuk surah Abasa. Justru dengan kita mengetahui surah Abasa, membaca surah Abasa, kita mendapatkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pribadi yang amanah. Andaikan Nabi itu pribadinya adalah khianat, pastilah ayat inilah yang akan disembunyikan oleh Nabi. Karena itu berbicara tentang teguran Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau adalah sosok yang amanah. Kita akan mengetahui kadar kemuliaan akhlak Nabi begitu agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu amanahnya besar dalam mengemban risalah. Bahkan sesuatu yang itu mengandung teguran kepada Nabi sekalipun beliau sampaikan kepada umatnya. Nah, dan Nabi SAW bahkan setelah itu Nabi memuliakan Abdullah ibn Ummi Maktum. Bahkan setiap kali Abdullah ibn Ummi Maktum itu datang, Nabi selalu menghormati beliau, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang dengan sosok yang Rabbku menegurku karena beliau. Dimuliakan.
Siapa yang menjadi gubernur Madinah ketika Nabi berperang? Abdullah ibn Ummi Maktum. Dalam 2 kali peperangan dijadikan gubernur Madinah, padahal beliau tidak bisa melihat. Siapa yang adzan subuh? Siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Inna Bilalan yunadi bil laili wan nahar faqulu washrabu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal itu adzan di adzan pertama di malam hari, maka makan dan minum sampai terdengar adzannya ibnu Ummi Maktum. Padahal ibnu Ummi Maktum tidak pernah melihat fajar. Bukan Kang Fajar, ada kan Fajar di sini. Fajar Shadiq. Fajar Shadiq. Orang yang lebih berhak sebetulnya orang yang melihat fajar. Dia azan. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan beliau. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Atau yang kedua, kalla di sini adalah artinya haqqa, sungguh, benar-benar. Innaha tadhkirah. Ini adalah peringatan untuk semuanya. Untuk semuanya. Kita suka ngerasa nggak kalau kita suka ngebeda-bedain bersikap sama orang lain? Kalau sama orang kaya, orang terpandang, pejabat, apa sih kalau istilah kita darah deh ya? Iya, Allah ya. Sama orang selewat ya kita. Apa? Gitu. Enggak, kita seharusnya tidak membedakan. Tidak membedakan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan pada akhirnya Rasulullah dijuluki dengan pemilik akhlak yang tinggi. Ketika ditanyakan kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Beliau Syekh As-Sa'di menyebutkan tentang bagaimana karakter Nabi itu. Ya, karena Nabi SAW sahlan. Beliau tuh orang itu mudah, fleksibel, ya, fleksibel. Nah, di antara yang menunjukkan akhlak beliau yang mulia, ya Anas bin Malik itu menceritakan bagaimana 10 tahun melayani Rasulullah, dan kata beliau tidak setiap apa yang aku lakukan itu sesuai dengan keinginan Rasulullah, tapi aku nggak pernah sepanjang aku bersama dengan Rasulullah mendapatkan satu kalimat pun yang berbunyi atau dasar atau kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu tidak lakukan itu. Anas tidak pernah menemukan itu. Coba ibu-ibu tanya dari bapak-bapaknya udah berapa kali dalam sehari, ya udah masak, kamu nggak masak ini, kok nggak gitu, betul nggak Bu? Atau sebaliknya bapak-bapak juga, atau kadang ke anak-anak kita, Rasulullah tuh nggak pernah begitu. Orangnya tuh mudah, luwes, layyinan, penuh kasih sayang beliau itu. Ya, qariban, dekat, bisa diakses oleh siapapun. Coba kalau kita ada orang yang baru kenal minta telepon nggak angkat. Tapi kalau orang donatur yang telepon, lagi gimana pun juga kita angkat. Qariban beliau itu, iya, nggak eksklusif. Sallallahu alaihi wasallam. Kalla innaha tadhkirah. Kita harus belajar sedikit demi sedikit mencontoh Rasulullah, walaupun banyak lupanya, betul nggak? Ini setelah kajian pulang ke rumah, kadang-kadang kita malah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Iya, begitu. Sering kita begitu. Faman syaa'a dzakara. Yang mau silakan ambil peringatan ini. Allah tidak maksa. Yang mau ambil, yang enggak juga tidak apa-apa. Maksud tidak apa-apa ini, yang rugi bukan Allah, tapi kamu yang rugi gitu. Seperti ayat faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman silakan, monggo. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kufur juga silakan, kata Allah. Bukan pilihan yang boleh. Iman itu wajib, kufur itu haram. Tapi di sini adalah pilihan, maksudnya adalah apa ya? Bahasa kita sindiran gitu atau apa? Ya,
Kiasan. Nah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau iman silakan, yang mau kufur silakan. Fi suhufin mukarramah. Nasihat ini ditulis di mana? Pada lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah. Marfu'atin mutahharah, tinggi, suci dia. Tidak pernah disentuh oleh syaitan. Apa itu? Ya, Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfuz. Al-Quran ini yang ada di hadapan kita, itu ditulis juga oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Bahkan sebagian yang hilang dari catatan ini karena telah dimansuh, dihapus oleh Allah. Seperti ayat rajam dulu ada dibaca, tapi sekarang tidak ada, di Lauhul Mahfuz ada, lengkap. Allah menjaganya baik di Lauhul Mahfuz ataupun di dalam dada-dada para penghafal Quran ataupun di dalam lembaran-lembaran yang ada di hadapan kita. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, di tangan para utusan Allah, kiramin bararah, para malaikat yang mulia lagi banyak kebaikannya. Jadi yang menyentuh adalah para malaikat yang suci dari dosa, tidak akan pernah disentuh oleh syaitan. Ya, Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Nah, qutilal insanu ma akfarah, celakalah manusia betapa dia itu kufur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak kebenaran setelah kebenaran tersebut dijelaskan kepada dia. Padahal dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang butuh kepada Allah. Bahkan kalau Allah ceritakan bagaimana awal mula, maka kata mu'allif di sini, khalaqahullahu min ma'in mahin, Allah menciptakan manusia dari air yang hina. Summa qaddara khalqahu wa sawwahu basharan sawiyya wa atqana quwahu adh-dhahira wal batinah. Kemudian terus Allah memberikan nikmat sampai menjadi sosok yang sempurna, manusia yang bisa melihat, bisa mendengar. Namun betapa kufurnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tadi kembali kita mengingatkan satu sama lain untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Hadirin, bagaimanapun keadaan kita hari ini, sesulit apapun keadaan kita hari ini, atau kita merasa kita sedang diuji oleh Allah dan ada beberapa nikmat yang Allah ambil dari kita, maka yakinlah bahwasanya masih banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita dibandingkan yang hilang dari diri kita. Demikian juga ketika kita merasa sempit, merasa sulit, ingatlah masih banyak sebagian besar manusia yang tidak seberuntung kita hari ini. Yakin masih banyak orang yang tidak seberuntung kita hari ini, banyak sekali. Makanya keterlaluan kalau tidak bersyukur. Ya, jadi lihatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut agar kita bisa merasakan manisnya nikmat tersebut. Ya, termasuk dalam beribadah, termasuk dalam mencari ilmu. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang bisa kita pelajari hari ini semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sudah. Ada pertanyaan silakan. Ya. Jika ada pertanyaan, ya cukup ya. Sepertinya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.